Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori yang ada di dalam kajian wahana sastra. Nah, di sini sebelum saya menyampaikan materi, perkenalkan nama saya Cindy Sandrina dengan NIM 190388201013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sastra banding. Nah, sastra banding berkembang di Amerika, mengembangkan konsep-konsep sastra banding aliran Prancis sehingga sastra banding aliran Amerika ini disebut sebagai aliran baru. Sastra banding pada umumnya membandingkan beberapa bentuk teks sastra yang hampir sama, namun kemudian berkembang menjadi transformasi dari teks sastra menjadi sebuah film yang telah sering terjadi di dunia perfilman saat ini. Kajian sastra banding mempunyai 4 sifat diantaranya. Nah, kajian sastra banding mempunyai 4 sifat itu akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Restu Trihayati Putri. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Cindy Sandrina. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Restu Trihayati dengan NIM 190388201015. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 sifat pada kajian sastra bandingan. Nah, yang pertama itu ada kajian yang bersifat komparatif. Nah, kajian bersifat komparatif ini menitik beratkan pada penelaah teks sastra yang dibandingkan. Nah, kajian bersifat komparatif ini merupakan titik awal munculnya sastra bandingan. Kajian ini dipandang sebagai kajian terpenting dalam sastra bandingan. Nah, yang kedua, itu ada kajian bersifat antardisiplin. Di dalam kajian yang bersifat antardisiplin merupakan kajian yang cenderung berfokus pada aliran Amerika. Aliran ini membandingkan teks sastra dengan berbagai ilmu pengetahuan, agama, politik, dan bentuk-bentuk kesenian lainnya. Nah, yang ketiga itu ada kajian bersifat historis. Nah, kajian ini memusatkan perhatian pada nilai-nilai historis yang melatar belakangi antara karya sastra dengan karya sastra lainnya, atau antara satu kesusastraan dengan kesusastraan lainnya, atau suatu karya sastra dengan masalah sosial dan filsafat. Kajian ini dapat berupa masukan suatu pemikiran, aliran, teori kritikan sastra, ataupun genre. Nah, yang keempat ini merupakan kajian bersifat historis. Nah, kajian ini merupakan kajian pada bidang konsep, kriteria, batasan, atau aturan-aturan dalam berbagai bidang kesusastraan. Misalnya konsep mengenai aliran, genre, bentuk, teori, ataupun kritikan sastra. Kajian bersifat teoritis ini tidak menyentuh kajian sastra dari manapun. Nah, sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saya akan menjelaskan tentang pengertian alihwahana, teori alihwahana dalam teori yang dikemukakan oleh Sapardi Djoko Damono dalam buku berjudul Alihwahana, di mana di sini ada ekranisasi, yaitu merupakan transformasi hasil kerja dalam proses penciptaannya. Teks sastra merupakan kreasi satu atau dua orang penulis yang menghasilkan karyanya di atas kertas, sedangkan dalam penggarapan film merupakan kerja tim atau kelompok. Sehingga ekranisasi juga dapat dikatakan sebagai proses perubahan dari sesuatu yang dihasilkan secara individual menjadi sesuatu yang dihasilkan secara bersama-sama. Maka sangatlah wajar jika terjadi sesuatu perubahan dikarenakan film merupakan hasil pemikiran berbagai macam ide dan konsep secara bersama-sama. Selanjutnya ada penciutan. Apa itu penciutan? Penciutan merupakan salah satu langkah yang ditempuh dalam proses alihwahana teks sastra ini, yaitu menjadi pengurangan atau pemotongan suatu unsur cerita dalam teks sastra yang dilakukan pada proses transformasi ke dalam film. Penciutan dapat dilakukan terhadap unsur sastra seperti ceritanya, alurnya, tokoh, latar, maupun suasana. Dengan adanya proses penciutan atau pemotongan ini, maka tidak semua hal yang diungkapkan dalam teks sastra itu akan bisa ditampilkan ke dalam film, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rini Mariani Sihaan. Baiklah, saya akan menjelaskan poin yang ketiga dan keempat. Poin yang ketiga adalah penambahan. Penambahan adalah proses transformasi dari teks sastra menjadi sebuah film, juga tidak memungkinkan adanya penambahan,
Sebagian dari cerita tokoh ataupun mungkin alur yang ada dalam teks cerita sastra akan menjadi berbeda ketika telah menjadi sebuah film. Kenapa? Karena penambahan dalam proses ahli wahana teks sastra ke dalam film ini mempunyai alasan relevansi yang dengan ceritanya secara keseluruhan ataupun karena alasan lain. Lalu, terhadap penambahan dalam proses ahli wahana ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor yaitu media yang digunakan, persoalan penonton, lalu dan durasi waktu pemutarannya. Alih wahana dari teks sastra ke dalam film memungkinkan terjadi variasi demi keseimbangan cerita tersebut. Poin yang keempat adalah variasi. Variasi itu apa? Variasi adalah hal yang dapat terjadi dalam proses transformasi dari teks sastra ke dalam film. Variasi ini bisa terjadi dalam ide cerita, gaya penceritaannya, dan lain sebagainya. Terjadinya variasi pada transformasi teks cerita sastra ini ke dalam film dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apa itu faktornya? Antaranya adalah media yang digunakan dan persoalan penontonnya serta durasi waktu pemutarannya. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya akan membahas tentang teori struktural. Nurjantoro mengatakan bahwa unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur-unsur inilah yang membangun karya sastra hadir sebagai karya sastra. Unsur-unsur yang secara faktual akan dijumpai jika orang-orang membaca karya sastra. Unsur intrinsik sebuah novel adalah unsur-unsur yang turut serta membangun kepaduan antar unsur intrinsik yang akan membuat sebuah novel terwujud. Ada 5 unsur-unsur intrinsik. Yang pertama, tema. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Yang ketiga, plot. Yang keempat, latar dan pelataran. Dan yang terakhir, sudut pandang. Unsur intrinsik sebagai berikut. Yang pertama, tema. Tema dalam sebuah karya fiksi adalah makna pokok yang menceritakan keseluruhan rangkaian cerita. Meskipun sulit ditemukan, tidak berarti tema tersebut merupakan makna tersembunyi, tetapi juga bukan makna yang akan tergambarkan secara eksplisit. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Pada pembahasan karya fiksi, sering muncul istilah tokoh dan penokohan, watak dan perwatakan, serta karakter dan karakterisasi. Istilah-istilah tersebut merupakan sifat dan sikap yang ditafsirkan oleh pembaca. Penokohan dan karakterisasi sering dianggap memiliki arti yang sama dengan karakter dan perwatakan, menunjuk pada penokohan tertentu dan watak tertentu dalam cerita.